Yang di Paraguay ada nggak? Saya mau menyapa yang di Paraguay ini. Halo Ibu, ini dari Paraguay. Saya Suster Mary, apa kabar? Ketemu baik lagi. Ibu, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak bisa dilihat semuanya. Mana Bu suster-suster yang lainnya mana ini? Paraguay. Masih belum mungkin Bu. Masih belum ya. Nanti di tengah-tengah gabung ya. Ya. Oke, that's good. Ibu, kok Ibu via Bu? Puan kan? Apa namanya via? Oh, Buria gitu. Buria itu. Typo, oke. Loh, Bu Ratih di mana Bu Ratih? Kita mungkin mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Saya tahu Bapak dan Ibu sekalian, walaupun mungkin berkegiatan di rumah, tentu ada hal-hal lain yang perlu dikerjakan juga. Iya. Saya mungkin akan mengambil waktu sekitar 1 jam paling lama ya. 1 jam saja dari waktu Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, ini sengaja saya minta supaya nggak di-mute ya, suaranya, karena saya ingin Bapak dan Ibu tuh nanti berani berbicara, menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu disampaikan ya. Tetapi jika ada yang lain yang sedang berbicara, mungkin lebih baik kita mendengarkan dulu ya. Oke. Jadi sebagai pembukaan, tujuan Sarasehan ini sebetulnya adalah karena saya sudah lama tidak menyapa Bapak dan Ibu. Mungkin terakhir saya menyapa kapan? Lebaran ya. Lebaran itu mungkin 1 bulan yang lalu. Nah, ini baru saya menyapa kembali. Bukan maksudnya tidak mau menyapa, tetapi memang kita semua walaupun bekerja di rumah, tentu saja mempunyai kewajiban-kewajibannya. Saya percaya juga bahwa teman-teman staf di KBRI yang masuk dalam Satgas selalu berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk sedikit memberikan gambaran terkait pandemi baik di sini maupun yang di Indonesia yang kita hadapi sekarang ini dan bagaimana langkah-langkah kita. Saya juga akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-75. Jadi dengan izin Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai acara Sarasehan pada hari ini. Ada feedback. Oke. Ternyata ada feedback, jadi teman-teman mohon di-mute dulu ya selama saya berbicara. Terima kasih. Wayan belum di-mute. Udah. Oke, baik. Terima kasih ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya kita semua masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun pertemuan masih juga harus kita lakukan melalui media Zoom, belum bisa bertemu tatap muka secara langsung ya. Tetapi saya yakin ini tidak menghilangkan keakraban kita, kehangatan kita, masyarakat Indonesia yang berada jauh dari tanah air. Saya juga ingin berterima kasih karena Bapak dan Ibu semua bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama mendengarkan, mengikuti Sarasehan ini, dan juga nanti bersama-sama saya untuk kick off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-75. Agenda yang pertama mungkin saya mau membacakan sedikit apa sih yang terjadi di negara akreditasi ya. Walaupun mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar, melihat, membaca dari berbagai media, tetapi apa sebetulnya yang perlu kita cermati dari situasi pandemi sekarang ini.
menurut saya yang paling penting adalah kita bisa saja mendengarkan dari berbagai sumber bahwa pandemi makin menggila, pandemi menurun, pandemi begini, pandemi begitu. Tetapi satu hal yang menurut saya harus tetap menjadi pegangan kita adalah pandemi itu adalah penyakit menular yang dalam istilah kesehatannya adalah communicable disease. Penularan melalui percakapan, melalui udara, melalui percikan-percikan. Karena dia communicable disease, maka penularannya sangat cepat. Ya. Itu saja yang perlu selalu ditanamkan terus-menerus di kepala kita. Ya. Kalau ini sudah disebut communicable disease, artinya apa? Artinya dia menular kalau kita tidak melindungi diri kita ketika kita sedang berkegiatan di luar yang tidak menutupi semua jalur-jalur komunikasi kita. Ya, apa kita berkomunikasi? Mulut. Kita juga yang terbuka lagi apa? Hidung, mata. Jadi itulah yang harus kita jaga. Ya. Itu saja yang perlu dipegang oleh Bapak dan Ibu bahwa pandemi ini adalah pandemi penyakit menular karena communicable disease disebutnya. Ya. Penularan karena melalui medium komunikasi. Ya. Jadi beda dengan misalnya kolera yang karena makanan atau penyakit yang lainnya karena tangan kita kotor, kemudian bakteri masuk dan sebagainya. Beda. Ya. Karena ini adalah virus. Dan kebetulan sekali virusnya ini virus yang mutasi dari virus-virus sebelumnya. Ya. Oleh karena itu sampai detik ini masih terus dipelajari bagaimana caranya untuk mendapatkan vaksin terhadap virus ini. Ya. Jadi tentu saja pandemi yang sudah berlangsung selama 5 bulan ini akan mempunyai dampak yang sangat luas. Ya. Dampak yang pertama tentu saja dampak kesehatan. Kita sudah lihat banyak sekali korban berjatuhan, baik yang sakit kemudian sembuh maupun yang sakit kemudian menjadi tambah parah dan meninggal. Ya. Itu sudah menunjukkan bahwa pandemi ini memakan korban ya, di sektor kesehatan. Yang kedua, pandemi ini juga memakan korban di sektor yang lain. Karena semua kegiatan ditutup, akibatnya sektor ekonomi juga terganggu. Ya. Nanti saya mohon bisa diberikan masukan dari teman-teman, terutama yang di luar KBRI, bagaimana sektor ekonomi masyarakat terganggu, supaya kami di sini juga bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh, karena Bapak dan Ibu, suster, mungkin juga brother dan padre yang bekerja di luar, berlangsung berhubungan dengan masyarakat bisa melihat sendiri dampak dari pandemi ini dan kami bisa mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dampak yang berikutnya juga masih walaupun berkaitan dengan kesehatan adalah dampak mental. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadar nih, ya. Psikologis kita ini pasti terdampak semuanya. Mungkin coba diperkirakan. Kita jadi sering marah enggak? Jadi sering sensi apa enggak? Jadi suka tambah makan apa enggak? Dikit-dikit ngemil misalnya. Ya. Itu ada yang senyum nih kalau saya bilang dikit-dikit ngemil gitu ya. Ada yang berat badannya tambah naik apa enggak? Seperti itu ya. Ya. Jadi memang dampaknya sangat luas ya. Kalau dampak terhadap psikologis memang itu perlu juga diwaspadai karena ada yang disebut sindrom cabin fever syndrome ya. Karena kita berada di ruangan yang tertutup untuk jangka waktu yang lama sehingga kita mempunyai satu sindrom cabin fever dalam ruangan tertutup itu mempengaruhi banyak hal, cara kita berpikir, mungkin lebih paranoid sedikit ya. Nggak apa-apa, itu tetap normal karena kita juga bukan manusia super ya. Yang perlu adalah kita menyadari, meneliti diri sendiri, ini kenapa kok saya jadi uring-uringan misalnya kayak gitu ya. Atau kenapa saya jadi ngemil terus, apa saya kenapa jadi lapar terus, itu mungkin karena udaranya sekarang hujan jadi dingin ya. Jalis ya. Oke.
Saya cuma nyebut list saja gitu. Nah, bukan sesuatu yang abnormal kalau Anda mengalami itu ya. Tetapi jangan menjadikan itu satu alasan untuk Anda tidak memperbaiki diri ya. Terutama kalau itu sudah mengganggu hubungan di dalam keluarga. Oke? Hubungan suami istri kenapa jadi ngomongnya keras-kerasan, nggak mau ngalah dan sebagainya, terhadap anak tadinya lembut sekarang bisa agak disiplin ini nggak disiplinin dan sebagainya. Ya, semua orang mengalami masalah sedikit gangguan, ya. Jadi harus saling mengasihi kalau udah dalam situasi seperti ini. Di sini menurut catatan saya, Argentina itu kasus COVID-nya sudah menembus 200.000 orang. Ya. Indonesia sendiri 118.000 kalau saya tidak salah ya. Jadi Indonesia yang dari awal tuh sudah sangat terpapar, sekarang ini Argentina menyusul ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan negara-negara di Amerika Latin lainnya, Argentina tuh urutannya Amerika Latin kalau nggak salah tuh 11 atau 15 negara. Argentina tuh cuma 4 terendah di bawah. 4 atau 5 terendah di bawah ya. Masih lebih baik. Yang paling baik itu ada Uruguay ya. Paraguay juga masih baik ya. Tapi walaupun demikian ya di sini catatan saya itu Paraguay ada 6.000 kasus, di Uruguay ada 1.300 kasus ya. Memang di Argentina walaupun 220.000 kasus yang terinfeksi, yang sembuh juga alhamdulillah sangat besar, hampir 50% itu sembuh ya. Jadi tingkat kesembuhannya cukup tinggi ya. Nah, yang menarik lagi di Argentina ini, terutama buat teman-teman yang berada di Buenos Aires dan Provinsi Buenos Aires adalah 90% kasus itu ada di ibu kota Buenos Aires dan kota-kota kecil penyangga yang berada di Provinsi Buenos Aires. 90%. Dalam pada bulan akhir Juli dan awal Agustus itu tercatat beberapa kali terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi dalam sehari. Bisa mencapai 5.000 dan 6.000 kasus dalam satu hari. Itu terjadi ketika dilakukan pelonggaran karantina ya. Jadi ini membuktikan sekali lagi bahwa tidak salah dilakukan pelonggarannya. Yang salah adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan kebijakan pelonggaran karantina itu untuk menjaga dirinya sendiri ya. Jadi 90% ada di Provinsi Buenos Aires dan di ibu kota. Itu artinya teman-teman yang berada di zona super red hampir hitam ini harus ekstra hati-hati, ya kan? Ekstra hati-hati. Bukan berarti tidak boleh berkegiatan, tetapi terapkanlah protokol kesehatan seketat mungkin. Ya. Nggak usah malu kalau sehari mandi 3 kali, gitu ya. Nggak usah malu. Bisa beli sabun, bisa beli sampo, nggak apa-apa ya. Nggak usah malu kalau wajahnya jadi jelek, lipstik nggak kelihatan ya. Jangan malu, pakai aja maskernya semua ya. Ini zamannya semua zaman yang bisa dimaklumi, zaman yang terbalik-balik sekarang ini ya. Jadi udahlah, nggak usah pakai jaim-jaiman. Semua, terutama padre, suster yang bekerja dengan masyarakat di Provinsi Buenos Aires, saya mohon betul-betul untuk menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatannya dengan baik ya. Bapak dan Ibu tahu bahwa kesehatan Bapak dan Ibu itu kita laporkan ke pusat setiap minggu. Ya. Setiap minggu kita punya laporan ke pusat yang mengatakan warga negara Indonesia berada di negara akreditasi semua sehat. Ya, itu karena kita juga melakukan pemantauan. Ya. Jadi jangan sampai ya, ada laporan kita ke pusat, oh terkena satu kalau ini dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak ya. Oleh karena itu saya mengapresiasi Bapak dan Ibu yang sudah 5 bulan ini patuh kepada peraturan karantina dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ya.
Jadi bukan kalau saya mengatakan kita melaporkan ke pusat itu bukan karena pusat yang minta atau kita yang mau aja melaporkan gitu. Tapi tidak, tapi ini memang merupakan bagian dari tugas perwakilan untuk melakukan perlindungan warga negara. Ya. Dan itu Ibu Menlu juga melaporkan kepada Presiden warga negara kita yang ada di luar negeri keadaannya bagaimana. Kalau ada yang sakit, bagaimana menolongnya. Kalau perlu stranded, bagaimana menolong. Itu semua harus dilaporkan ke pusat. Ya. Baik, untuk Argentina demikian. Tetapi yang saya mau lihat juga ini di Paraguay ya. Saya ini jauh dari Paraguay, tapi saya lihat jumlahnya cukup tinggi juga untuk penduduk Paraguay yang hanya sekitar 4 jutaan ya. Jadi kalau per kapita ini cukup tinggi jadinya ya. Dan saya melihat juga ada sedikit gejolak di Paraguay ketika pemerintah mau menerapkan kebijakan lockdown yang lebih ketat di kota Ciudad del Este ya. Nah, tetapi di Asunción ini tidak terjadi karena memang penularan yang cepat itu terjadi di kota-kota yang berbatasan dengan Argentina dan berbatasan dengan Brazil ya kalau di Paraguay. Jadi kami mohon mungkin nanti Padre atau suster yang berada di Paraguay bisa memberikan gambaran bagaimana situasi di Paraguay yang sebenarnya sekarang ini. Ya. Saya juga melihat di Paraguay itu Alto Parana ya, Provinsi Alto Parana ya yang masih kembali ke fase 0. Fase 0 itu berarti karantina yang sangat ketat ya. Kemudian yang di Uruguay, nah ini yang patut ditiru nih kalau Uruguay ya. Uruguay itu negaranya penduduknya memang kita bisa ngomong penduduknya cuma 3 juta, gampang ngurusnya kan gitu ya. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalaupun 3 juta atau 10 orang, kalau ada yang tidak patuh pasti ya kacau juga seperti itu ya. Nah Uruguay ini kondisinya sudah berangsur normal, sekolah-sekolah sudah mulai dibuka, tetapi perbatasan masih ditutup ya, kecuali mungkin naik pesawat ya, dan itu untuk langsung ke destinasi wisatanya. Jadi yang belum pernah ke Punta del Este, ya mohon maaf dari Buenos Aires belum bisa ke Punta del Este ya, harus pergi ke Madrid dulu baru balik lagi ke Uruguay baru bisa menikmati Punta del Este. Ya. Oke, apa kebijakan KBRI di masa pandemi ya selain yang sudah saya sebutkan tadi ya. Bapak dan Ibu, KBRI tidak pernah ditutup. KBRI itu selalu terbuka atau dibuka lah. Tetapi kita menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi anjuran dari pemerintah setempat ya. Walaupun kita ini kan perwakilan diplomatik ya, sehingga orang mengatakan kan kalau perwakilan diplomatik itu kan kebal, nggak boleh aja tidak mengikuti peraturan dari pemerintah setempat ya. Tetapi virusnya kan nggak kenal, dia nggak tahu kita punya kekebalan diplomatik, dia bisa nyusup aja seenak-enaknya. Jadi kita menjadi warga negara, menjadi penduduk yang baik di Argentina, kita patuh kepada peraturan pemerintah Argentina. Jadi kantor kita tidak tutup, tetapi kita berlakukan kebijakan work from home. Ya. Buat teman-teman staf KBRI, local staff maupun home staff, itu kebijakan work from home sudah berlangsung sejak day one karantina, yaitu tanggal 20 Maret. Kita menerapkan kebijakan itu karena apa? Karena banyak alasan. Pertama, banyak yang punya anak-anak, yang mana anak-anaknya tidak sekolah, sehingga dia harus menjaga anaknya di rumah. Ada yang tinggalnya di luar kota harus menggunakan kendaraan umum, dan itu semua potensial untuk terjadi penularan. Kemudian saya juga berpikir bahwa memang ini waktunya kita merefleksikan kembali, apa kita diuji, apakah kita bisa disiplin, ya. Dengan work from home, disiplin kita diuji, ya.
memang menjadi enak ya, sambil minum kopi, sambil tiduran kita bisa baca laporan, bisa dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tetap saja profesionalitas kita diuji di situ ya. Alhamdulillah teman-teman staf KBRI semua menurut saya sudah lulus ujian. Selamat ya. Dan teruskan yang kinerja yang baik ini ya. Nah, fokusnya apa sekarang KBRI ya? Kalau work from home terus fokusnya apa? Tentu kan kalian berpikir ini kan KBRI kita pejabat-pejabat di sini kan digaji dari uang rakyat nih di Indonesia. Enak aja kerja dari rumah nggak kemana-mana gitu ya. Bapak dan Ibu, untuk diketahui bersama bahwa setiap tahun perwakilan itu selalu mempunyai kontrak kerja dengan pemerintah. Ya. Kontrak kerja, kontrak kinerja itu ditandatangani oleh saya dengan Ibu Menteri Luar Negeri. Nah, di dalam kontrak kinerja ini kita punya sederet rencana capaian kinerja. Ya. Nah, ketika pandemi, memang beberapa rencana kinerja yang harusnya kita bisa lakukan dan akan kita capai, harus kita revisi. Karena apa? Karena itu melibatkan kegiatan yang tidak mungkin kita lakukan sekarang. Misalnya, mengadakan acara mengundang banyak orang, itu pasti tidak boleh. Atau saya bertemu dengan siapa, atau mengadakan seminar yang mengundang banyak orang, tidak boleh. Nah, walaupun demikian, tetap saja kita diberi akal untuk mengatasinya. Jadi, banyak kegiatan yang sudah kita lakukan melalui Zoom, misalnya seminar-seminar, webinar. KBRI itu selalu menjadi misalnya, saya terutama juga ya, diminta untuk menjadi narasumber untuk isu-isu terkini. Ya, dengan pusat maupun dengan universitas, maupun dengan think tank, lembaga think tank yang lainnya. Kita juga tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di sini, melakukan pertemuan virtual melalui Zoom untuk menyamakan posisi-posisi yang terakhir dan apa yang akan kita kerjakan di masa-masa pandemi dan kedepannya. Jadi pekerjaan seperti biasa tetap kita lakukan, hanya saja caranya kita lakukan berbeda. Saya menyampaikan ini supaya Bapak dan Ibu juga memahami apa sih sebenarnya yang dilakukan KBRI di era pandemi. Supaya kita semua tidak ada, apa istilahnya, tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan lagi, monggo, kita siap memberikan informasi yang seluas-luasnya. Ya. Nah, kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa kamar dagang di sini. Kita akan mengadakan semacam apa kemarin itu virtual business forum ya, business forum yang menggabungkan para pengusaha Argentina dan para pengusaha di Indonesia dalam satu forum virtual, di mana kita nanti akan mempertemukan mereka supaya mereka terjadi bisnis deal ya, tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke Indonesia ataupun ke Argentina. Ini akan kita lakukan nanti di pertengahan atau akhir Agustus ini. Ini akan series kita buat ya. Nah, buat teman-teman yang lain ya, tugas yang paling utama sebetulnya selain yang sudah saya sebutkan tadi adalah di masa pandemi terutama adalah perlindungan WNI. Perlindungan ini harus kita artikan dalam arti yang sangat luas ya. Kalau kita memastikan Bapak dan Ibu sehat, itu artinya juga perlindungan. Kalau kita memastikan Bapak dan Ibu itu makan makanan yang sehat, itu juga artinya perlindungan. Kalau Bapak dan Ibu mudah-mudahan tidak ada yang memerlukan bantuan untuk kesehatan, itu juga merupakan perlindungan. Ya. Beberapa kali kita melakukan upaya-upaya perlindungan terutama kepada teman-teman ABK yang berada di Uruguay ya. Ada ABK yang kena COVID di Uruguay karena dia di kapal pesiar, di karantina beberapa saat, sempat masuk rumah sakit, tapi alhamdulillah akhirnya sehat dan sudah direpatriasi kembali ke tanah air.
Ada juga ABK yang mengalami kecelakaan kerja. Itu juga dibawa ke rumah sakit sampai akhirnya dioperasi dan sehat kembali dan sudah direpatriasi kembali ke Indonesia. Ada juga yang sangat tidak beruntung adalah mereka yang meninggal dalam kecelakaan kerja. Itu pun juga kita sudah fasilitasi agar diselenggarakan jenazahnya dengan cara yang tepat dan juga sudah dibawa kembali ke Indonesia. Ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KBRI di masa pandemi. Bapak dan Ibu mungkin juga mengikuti acara-acara Lentera Ramadan ya, selama bulan Ramadan yang kemarin ada beberapa acara. Ada seminar, ada tausiah, ada juga ibu-ibu Dharma Wanita bikin acara brownies ya, masak brownies dan sebagainya. Itu saya sangat apresiasi sekali ya. Buat teman-teman ABK yang ada di luar Buenos Aires, di La Plata dan sebagainya, nanti mohon bisa juga memberikan gambaran ya. Teman-teman yang ada di sana tuh sekarang ada berapa, bagaimana kondisinya, ya, supaya kita semua bisa paham apa yang dihadapi oleh teman-teman ABK, terutama di pelabuhan-pelabuhan tersebut, ya. Bapak dan Ibu, sekarang terkait kebijakan COVID-19 di Indonesia. Sampai saat ini, seperti yang saya tadi sampaikan, jumlah kasusnya sudah mencapai 118.753 orang. 75.000 diantaranya, 75.645 itu sembuh. Ya. Berarti ini 75% ya, hampir 75% sembuh. Ya. Tetapi ada juga yang meninggal. Tentu saja kita sangat berduka cita, apalagi kalau kita mendengar yang meninggal dunia itu adalah para medis yang selama ini di garda depan menyembuhkan, menyehatkan dan menjaga saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Ya. Memang dari beberapa bacaan saya, Indonesia di wilayah Asia Tenggara termasuk yang cukup tinggi korban dari para medisnya itu sendiri. Ya. Tapi bagusnya di Indonesia itu karena kita itu sangat luas ya. Konsentrasi dari kasus COVID itu ada di kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan. Ya. Di luar itu ada tetapi tidak tinggi, terkendali. Ya. Di Jakarta sendiri ya sebagai ibu kota yang melting pot, yang nggak bisa lah ditutup jalannya semua sehingga nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, itu sangat tidak mungkin Jakarta. Jadi memang walaupun ada yang disebut PSBB, kembali lagi kepada masing-masing warganya sendiri untuk mematuhi atau tidak. Nah sekarang ini pemerintah sudah mulai mengenakan denda kepada masyarakat yang tidak patuh pada peraturan PSBB karena sudah ada dasar hukumnya. Kalau sebelumnya kan hanya dihimbau, ditegur dan sebagainya. Tapi sekarang sudah ada dasar hukumnya. Mereka kalau nggak pakai masker misalnya mau didenda 250.000 ya enggak? Atau disuruh membersihkan fasilitas umum, bersihin got, nyapu ini dan sebagainya ya. Itu yang terjadi di DKI yang saya lihat ya. Di provinsi yang tertinggi di sini adalah Jawa Timur ya, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Oh, Medan malah tidak ya. Itu mereka kontribusinya 55% kasus di Indonesia ya. Di daerah lainnya lebih sedikit dan bahkan tingkat kesembuhannya itu bisa hampir di atas 90% semua, ada yang hampir 100% ya. Jadi itu sangat bagus sekali ya. Dan seperti di Argentina, pemerintahnya juga melakukan masif tes. Di Indonesia juga dilakukan masif tes. Satu hari
bisa mencapai 10.000 tes, ya. Dan yang banyak diapresiasi oleh banyak orang, ya, saya barusan kemarin membaca tulisan seorang warga negara Amerika yang dia sangat terkesan dengan bagaimana Indonesia manajemen penanganan COVID di Indonesia. Dia datang ke Indonesia, jadi dia mau dinas ke Bali nih. Dia berangkat dari Amerika tuh, di bandara di Amerika tuh nggak ada yang peduli dia sakit apa enggak, karena nggak ada yang tes, nggak ada yang minta surat keterangan sehat, nggak ada yang negur dia kalau dia nggak pakai masker dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi dia pergi, kemudian di bandara Indonesia dia mendarat, itu langsung dia mendapat perlakuan yang sangat istimewa. Ini bukan hanya dia saja, semua dia lihat ya. Di Bandara Suta itu sudah ada line yang sangat bagus, kemudian masuk dalam antrian berjarak, ada kemudian diberi surat-surat untuk diisi formulir, ada tempat duduknya yang rapi, berjarak juga. Setelah itu, setelah imigrasi dan barang diambil, mereka langsung dieskort ke bus yang akan membawa mereka ke fasilitas penginapan yang sudah disiapkan pemerintah. Di situ dia langsung masuk, dapat kamar, dapat makan sehari 3 kali, plus snack dan buah, minum banyak, dan besoknya langsung dites, di swab test. Nah, dia harus nunggu 3 hari sampai hasil swab testnya keluar. Kalau hasil swab testnya bagus, maka dia langsung boleh keluar dari tempat karantinanya. Tapi kalau hasil tesnya positif, maka dia harus dikarantina 14 hari untuk dites lagi. Dan semua itu adalah gratis bagi para pendatang, termasuk WNI yang direpatriasi dari sini ke Indonesia. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Indonesia juga menyiapkan 800 rumah sakit rujukan untuk COVID di seluruh Indonesia. 800 rumah sakit. Kapasitas tempat tidur yang disiapkan bisa kalau terjadi emergency adalah 4.000 tempat tidur. Khusus untuk COVID ya, di luar COVID ada lagi ya. Perbatasan masih ditutup memang. Penerbangan sudah mulai dibuka ya. Walaupun belum membuka kesempatan bagi turis untuk ke Indonesia. Yang boleh ke Indonesia baru mereka-mereka yang mempunyai izin tinggal di Indonesia, mereka-mereka yang mempunyai visa diplomatik atau dinas karena mereka harus berdinas di Indonesia, atau mereka-mereka yang mempunyai izin kerja untuk sektor-sektor yang sangat strategis di Indonesia. Itu adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini. Ya kan? Kemudian kan banyak bertebaran nih di media. Oh, itu banyak tuh tenaga kerja dari Cina masuk. Kok mereka bisa? Padahal kan katanya ditutup. Nggak bisa masuk. Kenapa ini bisa? Jadi Bapak dan Ibu perlu mengetahui bersama bahwa tadi saya sebutkan siapa yang boleh masuk? Diplomat, atau mereka yang mempunyai izin tinggal, atau mereka yang mempunyai visa kerja untuk proyek-proyek strategis. Nah, masukkanlah kategori-kategori ini kepada mereka yang masuk. Kalau mereka masuk di kategori ini, berarti mereka sebetulnya aman memang masuk. Tapi kalau mereka tidak masuk dalam salah satu dari kategori ini, barulah kita boleh ribut. Ya, itu kalau kita menyikapi bagaimana berita-berita yang beredar di medsos. Ya, tidak perlu pakai sungut keluar. Ya, apalagi bukan karena saya orang pemerintah. Apalagi memaki-maki pemerintah atau itu bukan sesuatu yang menurut saya pada tempatnya, karena kita sekarang ini semua harus memfokuskan diri bagaimana kita mengatasi pandemi bersama. Ya. Kenapa pemerintah memberikan izin kepada 3 kategori itu? Tentu juga ada alasannya yang kuat. Ya. Dan saya pikir berdasarkan bacaan saya, 3 kategori ini juga berlaku bagi siapapun juga diberlakukan oleh negara-negara lain. Ya. Misalnya banyak sekarang, oh Indonesia, paspor Indonesia nggak boleh ke Malaysia, tertutup paspor-paspor Indonesia, makanya Indonesia jelek. Ini negara-negara yang melarang orang Indonesia masuk gitu.
Padahal sebetulnya yang dilarang adalah ya turis memang, karena masih pandemi. Tetapi kalau Anda punya izin tinggal, Anda diplomat, Anda punya izin visa kerja, Anda boleh masuk. Ya. Jadi jangan termakan dengan berita-berita yang membuat kita sedih gitu sebagai bangsa Indonesia. Ya. Ya. Karena itu sebetulnya peraturan mengenai pencekalan itu berlaku berlaku di banyak negara, diberlakukan oleh banyak negara maksud saya. Ya. Nah, sekarang ini apa yang terjadi di Indonesia? Sekarang adalah masa transisi. Kita belum sampai ke masa new normal atau kebiasaan baru katanya ya. Tapi baru transisi menuju ke kebiasaan baru. Transisi itu mulai dengan kantor sudah mulai dibuka, ya kan? Kantor dibuka itu artinya pabrik bisa dibuka, kantor-kantor swasta dibuka. Tapi ternyata klaster baru justru terjadi di perkantoran. Ya, sebetulnya wajar saja ya kalau kita sudah lama nggak ketemu, nggak ngantor, kita jadi lupa kan. Ketemu teman sekantor, wah peluk-pelukan atau ngobrol, makan bersama dan sebagainya. Jadi ini kembali lagi ya, apapun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dimanapun itu kembali lagi kesuksesannya ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan atau tidak, itu saja ya. Nah sekarang mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya apa yang sudah dilakukan oleh KBRI selama pandemi ini ya, dalam mengatasi pandemi atau membantu teman-teman yang terpapar oleh pandemi ini ya. Nah, sebelum saya sampaikan itu, saya mau minta Pak Emil angkat tangan coba, ngomong supaya muncul di layar. Nah, tuh, yang angkat tangan itu Pak Emil tuh. Nah, buka ininya, mikrofonnya, Pak Emil. Ya, Bu Dubes. Nah, ini Pak Emil, ini adalah Sekretaris 1 Protokol dan Konsuler yang tugas utamanya adalah perlindungan WNI dan urusan-urusan kekonsuleran lainnya. Beliau ini sudah 3,5 tahun ya, udah 3,5 tahun bergabung bersama KBRI dan insya Allah tanggal 26 Agustus ini akan kembali ke Indonesia karena sudah ditarik pulang ke Indonesia. Nah ini Pak Emil nih. Kita berterima kasih kepada Pak Emil karena selama 3,5 tahun kita selalu dalam radarnya Pak Emil ya dalam hal perlindungan WNI. Ya. Ada satu lagi yang juga pejabat yang akan kembali ke Indonesia itu Pak Imad. Pak Imad, wave tangannya Pak Imad. Nah, oke Pak Imad. Nah ini Pak Imad dia fungsi penerangan sosial budaya dan ekonomi ya. Beliau ini bergabung dengan KBRI hampir 2 tahun yang lalu ya, pindahan dari Lebanon ya Pak Imad ya, ini Lebanon ya. Beliau ini banyak membantu KBRI di bidang video multimedia, ini jagonya multimedia, tapi juga jago dalam hal mencari data-data terkini untuk laporan-laporan kita. Beliau juga akan kembali tanggal 26 Agustus yang akan datang insya Allah. Ya. Biasanya kita melakukan pertemuan nih, mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk memperpisahkan beliau-beliau ini. Tetapi karena COVID, kita harus legowo untuk melepas Pak Imad dan Pak Emil ini tanpa pertemuan offline. Jadi nanti mungkin bisa diatur pertemuan online kembali untuk menyampaikan kata perpisahan kepada Pak Imad dan Pak Emil ini. Jadi selama pandemi ini ya, apa yang sudah dilakukan oleh KBRI? Ya, pertama tentu kita sudah membantu warga negara kita yang stranded. Ya, ada Mas Mario nggak di sini? Nggak ada ya?
Mas Mario mana? Mas, Mas Halo, Mario Bu. sama Halo. Felicia. Iya, saya dulu yang gantiin. Oh ya, sehat-sehat ya. Iya, sehat. Alhamdulillah, Bu. Oke. Bersabar sedikit lagi ya sampai perbatasan dibuka ya. Iya, Bu. Tetap Oke. semangat di sini. Tetap semangat. Good ya. Kita bantu beberapa teman-teman WNI yang stranded di Argentina, di Buenos Aires ya. Sebetulnya nggak banyak yang kita bantu ya, karena mereka-mereka ini cukup mandiri dan kita sangat senang sekali. Yang penting adalah menjaga kebersamaan aja ya. Itu yang sudah kita lakukan ya. Kita juga memberikan rutin memberikan bantuan-bantuan makanan atau alat-alat kesehatan ya kepada teman-teman yang stranded ya. Tetapi kemarin kita juga mulai menyebarkan bantuan makanan dan alat kesehatan kepada seluruh WNI yang ada di negara akreditasi ya. Tidak banyak dan mungkin menurut Bapak dan Ibu itu tidak sangat diperlukan ya. Tetapi itu adalah bentuk dari kepedulian pemerintah kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa jangan sampai Anda karena satu dan lain hal terpapar hanya karena misalnya tidak mempunyai bahan-bahan sanitasi yang alat-alat sanitasi yang cukup ya. Mohon itu bisa diterima dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi agenda-agenda penting yang sudah saya sampaikan. Sekarang mungkin sebelum saya ke agenda berikutnya, yaitu mengenai kick off rangkaian HUT RI, ya. Saya baca juga atau saya maju dulu? Oh gitu, oke. Saya harus nurut sama dia nih. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau rangkumkan aja sekalian ya. Nanti setelah ini saya kick off acaranya dan setelah itu baru kita buka forum diskusi ya. Tanggal 13 Agustus yang lalu. Kok lalu sih? Akan ya. Oke. Suster jangan ketawa. Oke. Jadi begini ya, Bapak dan Ibu, dalam rangkaian peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita sudah menyiapkan rangkaian acara yang super heboh ya. Walaupun itu nanti secara online, tapi yakin saya pasti super hebohnya. Yang pertama adalah nanti pada tanggal 13 Agustus ini ya, kita akan membuka gerai konsultasi virtual untuk kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Ya. Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri ini adalah atau disebut KMILN, itu adalah kartu identitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Indonesia yang berdomisili tinggal tetap di luar negeri. Ada persyaratannya, nah nanti mungkin pada tanggal 13 Agustus itu Bapak dan Ibu bisa mengikuti gerai konsultasi ini. Apa sih pentingnya? Nah nanti pada tanggal 13 Agustus itu bisa Bapak Ibu kupas habis, tanya habis apa sih pentingnya dari kartu masyarakat Indonesia di luar negeri ini. Ya. Ini juga sebetulnya istilah populernya itu bukan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri karena panjang banget ya, Kemilen katanya gitu ya. Kemilen. Nah yang pendek itu adalah kartu diaspora. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu yang tinggal menetap di luar negeri itu adalah diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia adalah aset Indonesia yang harus kita ayomi dan kita berdayakan agar bisa membantu
Indonesia secara lebih baik lagi. Ya. Itu kuncinya sebetulnya ya. Nah, gerai ini dibuka karena sekarang ini diaspora Indonesia itu tercatat 4,7 juta orang ya. Tetapi banyak yang belum mendaftar untuk mendapatkan kartu diaspora ini. Nah, nanti kenapa-kenapanya mungkin Pak Haji yang bisa menjelaskannya. Kalau Pak Haji nggak bisa, dia baru boleh tanya saya. Karena Bapak dan Ibu, sayalah yang meluncurkan kartu diaspora itu tahun 2012. Pas ulang tahun Kemlu 19 Agustus 2012, kartu diaspora itu diluncurkan ya. Nah, kegiatan berikutnya, kita juga dalam rangkaian 17 Agustus ini, kita akan melakukan bakti sosial. Bakti sosial mungkin membantu dapur umum ya yang ada di Provinsi Buenos Aires atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan kita sendiri ya. Kita bisa memberikan bantuan baik berupa bahan makanan, bahan pokok, sanitasi yang diperlukan selama masa pandemi. Kita akan melakukan kontak dengan Ciudad Buenos Aires untuk kegiatan ini ya. Nah, kegiatan tradisional yang dilakukan dalam rangkaian 17-an adalah kegiatan pertandingan. Ya. Nah, ini pertandingannya apa nih kalau online? Ya kan? Kan nggak mungkin badminton online, sepak bola, takraw online gitu ya. Itu begitu kan di kepala kita bingung nih ya. Nah, tetapi kita bisa melakukan pertandingan tentu saja yang sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Ini panitia ini sudah bikin beberapa pertandingan ya. Yang paling challenging itu adalah lomba membuat vlog cinta tanah air. Vlog tahu nggak? Video blog. Nah, video blog. Saya nanya dulu juga nih, video blog, ya. Mau durasinya berapa lama terserah, tapi menurut saya berapa? 5 menit? 3 menit. Vlog cinta Indonesia selama 3 menit. Mau baca puisi, mau nyanyi, mau apa saja terserah, mau cerita apa yang saya lakukan sebagai bukti bahwa saya cinta Indonesia. Nah, nanti ada tornya yang akan disampaikan oleh panitia. 3 menit saja. Sekarang kan Bapak dan Ibu semua punya HP, jadi tinggal taruh di sini terus bikin vlog sendiri selesai kan? Ya. Hadiahnya, nah ini hadiahnya nih, keren semuanya. Karena apa? Karena sekarang kan nggak ada ongkos buat sewa lapangan, ya, nggak ada ongkos buat konsumsi. Jadi ini semua anggarannya dialihkan untuk hadiah gitu, ya. Ini cuma clickbait-nya aja buat Bapak dan Ibu supaya mau supaya ikut semua ya. Ya bikin vlog cinta tanah air ya. Ini nggak ada batas umur. Ya, tadi mungkin nanti ada kelompok umur ya dibikin ya, kelompok umur SD, SMP, kemudian SMA, kuliah sama umum ya. Ya, durasi 3 menit dan harus disampaikan kepada panitia sebelum acaranya. Nah, nanti vlognya itu akan ditampilkan di saat seperti ini. Sehingga nanti ketahuan nih, oh ini siapa dari mana. Kita semua bisa menilai dan ini PIC lombanya ini Pak Santiago Urehola, Pak Santiago ya. Saya biasanya panggilnya Santi, nggak ada last name-nya, jadi bingung nih bacanya last name-nya. Ya, Pak Santiago adalah PIC untuk lomba ini ya. Jadi jangan deket-deket Pak Santiago dulu supaya terus minta menang nanti ya. Oke, yang kedua ini ada lomba. Nah, ini yang paling disukai Padre Mas Suster nih, karena saya tahu nih jago-jagonya nih. Lomba menyanyi. Ya. Lomba menyanyi. Nah, ini nanti juga seru ya. Ada 10 lagu nasional yang akan dilombakan, ya. Jadi nanti Padre akan diberi atau ya peserta akan diberikan lagu, milih lagunya, kemudian misalnya kecabut nomor 7, oh, nomor 7 apa? Oh, nomor 7 ini gitu, ya. Nah, itu harus nyanyi. Dan itu live didengarkan oleh kita semua secara online, ya.
Jadi jurinya bukan hanya 2 atau 3 orang, jurinya yang nonton dan pesertanya sekalian ya. Jadi ini juga boleh diikuti oleh semuanya ya. Tadi saya nyebut padre sama suster karena tahu saya mereka itu calon-calon pemenang ya. Suaranya bagus-bagus soalnya. Oke. Nah, lomba berikutnya itu, nah ini juga seru ya menurut saya nih ya. Lomba mirip tokoh. Ya. Boleh aja kita mau bikin lomba mirip tokoh Pak Ogah misalnya, tapi harus gayanya betul-betul kayak Pak Ogah gitu ya. Nah, atau mau tokoh Bung Karno, pakai peci, pakai ini, kemudian gaya pidato seperti Bung Karno, silahkan ya, mirip tokoh. Nah, nanti juga ketika acaranya online, harus dandan seperti mirip tokoh atau bisa bersuara mirip tokohnya yang disampaikan itu. Ya, ini nanti ada tornya juga yang akan disampaikan oleh panitia. Oke. Lomba berikutnya ini ada lomba bukan hanya untuk ibu-ibu sebetulnya ya, untuk bapak-bapak juga boleh ini. Lomba menghias tumpeng. Ya. Nah, ini kan pasti nanya gitu ya. Kalau tumpengnya pakai udang pasti menang lah, kan udang kan keren gitu ya. Nah, ini di sini nanti siapa yang ikut lomba ini ya, bahan bisa disiapkan sendiri dengan dana 2.000 peso maksimum, yang mana dana yang dikeluarkan nanti akan diganti oleh KBRI. Oke, jadi kalau nanti kongregasi yang di Misiones ya atau yang di Asuncion mau bikin kelompok sendiri monggo, tapi harus cuma 2.000 peso Argentina, dan itu harus dibuktikan dengan struk belanjaan. Kalau nggak ada struk belanjaannya dan jumlahnya lebih dari 2.000 peso, ya itu bayar sendiri nanti. Yang diganti oleh KBRI hanya 2.000 peso. Dan itu nanti juga akan mempengaruhi penilaian kalau belanjanya lebih. Ya, berarti nggak bisa manajemen belanja. Oke. Nanti tornya juga akan disampaikan oleh panitia. Nanti PIC-nya nih siapa nih? Oh, Pak Rudi, chef. Mana Pak Rudi? Ya. PIC-nya Chef Rudi nanti ya. Silakan mulai berpikir mau bikin tumpengnya gede atau individual di piring atau setengah gede, monggo. Tetapi batasannya adalah hanya boleh 2.000 peso saja. Saya nggak tahu daging sekarang berapa. 400, ya, 400 sekilo. Bikin rendang sekilo, udah 400 peso. Beras, itu harus diperhitungkan ya. Kayak gitu. Nah, terus buat anak-anak apa ini lombanya? Jangan khawatir, ada juga lomba untuk anak-anak ya. Nanti lomba untuk anak-anak adalah lomba mewarnai ya. Dan lomba foto imut. Jadi anak yang punya anak-anak ini silahkan ya difoto, suruh bergaya seimut mungkin, nanti dikirim ke panitia, nanti dipilih yang paling imut, itulah yang menang ya. Tetapi seperti biasa, semua anak-anak menang nggak menang akan dapat hadiah ya. Itu janjinya saya. Nanti kalau nggak dapat boleh tagih ke saya. Jadi Bapak dan Ibu, itulah rangkaian dari lomba yang disiapkan oleh kedutaan dalam rangka peringatan HUT RI ke-75. Nah, terkait dengan upacara 17-an, kita tidak bisa melaksanakannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada arahan dari pusat. Di Indonesia sendiri, Bapak Presiden akan melakukan upacara bendera dengan cara yang amat sangat sederhana. Ya. Upacara bendera hanya akan dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, pejabat tinggi negara masuk, menteri juga, enggak, lembaga negara, ketua lembaga-lembaga tinggi negara,
Dan petugas upacaranya hanya ada komandan 1, kemudian petugas pengibar benderanya hanya 3 orang, kemudian barisan yang ikut upacara hanya wakil-wakil dari angkatan, tidak banyak. Ya. Tidak mengundang umum, tidak ada acara yang lain selain mengibarkan bendera pusaka saja. Ya. Nah, ini juga diambil tentu saja dengan banyak pertimbangan. Oke. Kita di sini menyesuaikan dengan situasi. Bapak dan Ibu mengetahui karantina fase 3 masih berlaku sampai dengan 16 Agustus di Buenos Aires. Bahkan ditambah lagi dengan kembali diberlakukannya peraturan untuk dilarang berkumpul lebih dari 10 orang. Nah, ini menyebabkan upacara tidak memungkinkan dilakukan bersama-sama seluruh masyarakat. Tetapi ada yang diharapkan kepada masyarakat semua adalah kita akan upacara terbatas, mungkin hanya saya dengan staf di kantor saja, ibu-ibu DWP juga di rumah saja, tidak perlu ikut. Ya. Nanti ini akan disiarkan secara live. Saya berharap Bapak dan Ibu kalau bisa ikut upacara ini dengan sikap yang diharapkan secara live melalui Zoom. Nah, nanti ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, kita semua sama-sama berdiri dan menghormati lagu Indonesia Raya. Ya, nanti tentang rangkaian dan prosedur mengikuti upacara ini secara online akan disampaikan oleh panitia. Ya. Nah, bagaimana dengan resepsi diplomatik? Biasanya setiap HUT RI kita selalu menyelenggarakan resepsi diplomatik. Tahun ini ya kita mungkin sangat mungkin hampir 90% tidak bisa menyelenggarakan resepsi diplomatik di gedung dengan mengundang banyak orang. Ya. Karena masih situasi pandemi dan kalaupun itu misalnya kita lakukan di bulan Oktober atau November itu tetap saja punya resiko yang tinggi. Oleh karena itu kita sedang memikirkan untuk menggantinya dengan dapur umum diplomatik. Ya. Nah, kita akan bekerja sama dengan Provinsi Buenos Aires dan Ciudad untuk membantu mereka bahan makanan pada dapur umumnya. Jadi mungkin serentak pada satu hari ada dapur umum itu akan disuplai oleh Indonesia, di mana kita tulis di situ Felicidad Indonesia. Ya. Dalam rangka satu hari kemerdekaan Indonesia kita bantu dapur umum yang ada di provinsi maupun yang ada di kota Buenos Aires. Ini sedang dimatangkan. Saya mohon nanti kalau ada masukan-masukan jangan sungkan juga untuk menyampaikannya kepada panitia. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah makan waktu hampir 1 jam. Sekarang waktunya kita melakukan kick off. Gimana caranya meng-kick off? Kick off rangkaian acara 17 Agustus tahun 2020 memperingati 75 tahun kemerdekaan RI dengan melihat video berikut. Mana? Sabar ya. Ada 2 file di situ tuh. Ini ada di layar.
Screen sharing. Wah, tuh. Lah, udah bener kok. Mereka enggak? Oh. Aku lah. Izin Bu, masih mute Bu. Baik, kita kembali lagi ya. Jadi itu tadi hanya kick off saja rangkaian dari acara 17-an kita dari mulai tanggal 7 sampai tanggal 17 ya. Tema HUT RI kali ini adalah Indonesia Maju. Ya. Jadi nanti insya Allah ada kaos yang akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, baik yang ada di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Semua akan dapat kaosnya. Nah, nanti mohon kalau udah terima kaos bisa berfoto bersama rame-rame terus pasang di medsos ya, supaya kita bisa lihat, kita pasang juga nanti foto-fotonya di medsos. Baik, saya buka sesi diskusi. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan saran, tanggapan atau apapun juga pada saran-saran ini terkait topik-topik yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk juga untuk apapun juga yang demi untuk kebaikan kita bersama. Silakan. Ada yang mau mendahului? Angkat tangan ya, raise tangannya. Atau dibuka ininya, apa namanya, mikrofonnya. Atau boleh di chat, mau bertanyanya lewat chatting. Apa? Padre Julian Oke, Padre Julian, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah kami dapat. Seperti yang sudah kita tahu, itu macam satu kebersamaan sebagai warga negara, ya, di mana kita sudah tinggalkan tanah air, keluarga, yang sekarang kita merasakan kebersamaan itu di luar.
Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi Ibu omong tentang kartu di luar negeri ya, kalau saya tidak salah, kartu penduduk Indonesia di luar negeri. Ya, mungkin bisa jelaskan sedikit manfaat dari kartu itu untuk apa saja yang kita bisa gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya tidak salah dengar, juga Ibu omong sedikit tentang bantuan dari KBRI yang akan dilakukan untuk membantu orang-orang di Argentina yang mengalami situasi pandemik seperti ini. Mungkin semacam anjuran saja kalau bisa, karena macam kami yang kerja di paroki atau di gereja, ada komedor yang seringkali kita layani umat orang Argentina yang mengalami situasi seperti itu. Mungkin bisa sumbangan itu bisa langsung atau ke Buenos Aires, itu ada di Rafael Calzada, mungkin ada beberapa pastor padres yang melayani hal itu. Bagusnya kalau seandainya sumbangan itu bisa langsung ke mereka atau ke tempat lain yang ibu mereka lihat. Itu ini macam anjuran saja. Sudah, Pak Andre. Baik. Saya langsung jawab ya, mungkin supaya nggak terlalu lama ya. Mengenai bantuan untuk dapur umum di tempat Padre, saya pikir itu bagus sekali dan ini bisa juga diajukan oleh teman-teman lain, Padre dan Suster yang ada di berbagai belahan kota ya, baik di Argentina, Uruguay maupun Paraguay. Nanti kita bicarakan modalitasnya karena ada juga yang saya dengar mereka tidak mau terima uang tapi maunya terima barang ya. Kemudian kalau memang barang berarti kan harus dibelikan oleh kita, tapi bagaimana kita membawanya ke sana. Nah, itu mungkin technicality-nya nanti bisa dibicarakan lebih lanjut oleh teman-teman yang berada di luar bersama tim yang dari KBRI. Ya. Terima kasih, itu anjurannya yang bagus sekali. Mengenai kartu diaspora, ini memang pertanyaan yang sangat-sangat mendasar yang selalu ditanyakan oleh para diaspora Indonesia. Ya. Pertama, kalau kita ingin memberikan manfaat kepada peserta atau pemegang kartu, tentu kita harus mengetahui dulu, mempunyai database siapa sih yang akan kita berikan fasilitas. Kedua, fasilitas apa sih yang paling diperlukan oleh mereka, ya kan? Nah, dengan 2 pertanyaan ini, data ini, barulah kita bisa menentukan, oh kita bisa ini, kita bisa ini. Tetapi tanpa kita mengetahui siapa dan apa, kita nggak bisa memberikan fasilitas itu. Misalnya saja sekarang, KBRI mendapat tugas untuk memberikan bantuan ya dalam mengatasi COVID. Tentu kita punya database orang-orang yang terdaftar. Siapa sih warga negara kita? Tinggal di mana? Pekerjaannya apa? Keadaannya bagaimana? Sehingga kita bisa langsung menentukan, oke, dia berhak, oh yang ini nggak berhak. Ya, ini analoginya dulu. Oleh karena itu, kartu diaspora ini dikeluarkan lebih dahulu untuk mendapatkan database yang tepat dari diaspora kita di luar negeri. Ya. Begitu kita mengetahui, oh sekarang ini ada nggak sih data mengenai berapa orang Indonesia yang sudah mengabdikan hidupnya puluhan tahun, mengabdi di jalan Tuhan di negara lain. Itu kan juga harus diapresiasi. Nah, ini kita nggak punya datanya. Dan apa yang mereka perlukan? Negara, mereka tetap warga negara kita, ya kan? Apa yang mereka perlukan? Ini sekarang saja kebetulan ada COVID, ada ini, sehingga kita embrace semua. Tapi kalau business as usual, kita nggak tahu. Ya. ABK kita juga misalnya, yang kemungkinan dia mukimin di Mar del Plata lama, itu tentu saja juga perlu didata. Jadi Padre nomor 1 adalah manfaat itu akan diberikan ketika kita semua sudah mengetahui, mempunyai database-nya. Sekarang ini adalah pengakuan pemerintah
bahwa Anda adalah diaspora Indonesia, itu adalah manfaat yang paling besar yang bisa dan harus disyukuri. Karena banyak sekali, kalau Padre mungkin mendengar ya, dari banyak orang asing yang tinggal di luar negeri, atau taruhlah orang mana, Malaysia, dia tinggal di negara lain. Nggak ada pedulinya tuh kedutaannya. Orang Thailand nggak peduli tuh. Ya. Mau diaspora kayak mau nggak peduli. Saya bukan mau menjelek-jelekan ya, ini hanya untuk perbandingan saja. Ya. Jadi pengakuan pemerintah bahwa ada eksistensi dan kemampuan diaspora di luar negeri, itulah yang merupakan satu manfaat besar kita, keberadaan kita diakui. Tanggal 19 Agustus ini, ya, ini kartu diaspora ini sudah diluncurkan sejak tahun 2012. Memang jumlah yang mempunyai kartu ini belum banyak. Tetapi dari data yang ada, kita itu ternyata punya lebih dari 1.000 orang Indonesia, diaspora Indonesia yang punya gelar doktor, master, dan bekerja di tempat-tempat yang sangat prestisius. Ilmuwan-ilmuwan. Dan mereka masih WNI semua. Tanggal 19 Agustus, mereka akan bertemu dengan Presiden. Ada kongresnya di istana. Ya, Kongres Ilmuwan Diaspora Indonesia. Mereka nanti akan memberikan masukan kepada Presiden bagaimana untuk memajukan pendidikan, teknologi di Indonesia. Dari kongres yang diadakan tahun 2012, ya, ketika itu sudah diluncurkan, kemudian bulan November, seingat saya itu ada, dilakukan oleh Dikti, itu langsung ada sekelompok diaspora Indonesia yang langsung menyalurkan, membuat satu program khusus di Papua, sekolah jarak jauh di Papua. Ya. Semua fasilitas sekolahnya disumbangkan oleh para diaspora Indonesia di luar negeri. Guru-gurunya juga meluangkan waktu untuk mengajar mereka datang maupun secara online. Dan ini bisa direplikasi ke banyak tempat, bukan hanya di Papua. Ada juga kelompok diaspora Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan. Ya. Mereka ini yang membantu. Ya, membantu termasuk sekarang misalnya untuk penelitian vaksin dan sebagainya. Ada juga diaspora kita yang sangat piawai dalam hal tata kota. Kalau Padre sekarang ke Indonesia, Bandung itu dibantu oleh diaspora Indonesia penata laksanaan kotanya. Karena Wali Kota Bandung waktu itu, Kang Emil, itu dia dulu juga diaspora, kebetulan juga arsitek. Itu dia dibantu oleh arsitek-arsitek Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Jadi selalu kalau saya ditanya seperti ini, pertanyaannya saya balik bertanya, apakah Anda ingin memberi manfaat kepada Indonesia, atau Anda ingin mendapatkan manfaat dari Indonesia? Itu bisa telur sama ayam. Kita beri dulu, nanti kita dapat baliknya, atau kita minta dulu, baru kita beri lagi. Nah, sekarang ini dengan kartu, kita minta dulu Anda. Paling tidak daftarkan diri Anda, supaya kita punya database yang baik dan lengkap. Program yang terbaru yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meluncurkan diaspora bond. Saham diaspora. Mereka yang memiliki kartu diaspora adalah mereka yang berhak untuk membeli saham ini. Dan uang yang akan hasil penjualan saham diaspora ini nanti akan dikelola oleh Kementerian Keuangan. Dana ini nanti akan bergulir untuk mendanai program-program nasional. Jadi in a way, diaspora juga, walaupun misalnya saya nggak bisa bantu fisik, nggak bisa ini, oke saya punya tabungan, berapa? 1 juta, oke saya beli saham 1 juta. Cukup. Bayangkan kalau misalnya diasporanya 4,7 juta orang. Cukup banyak. Kalau cuma 1 juta saja,
bisa lebih banyak lagi kan, tentu lebih dari 1 juta yang bisa Anda beli dari saham itu. 1 juta itu nggak sampai $100 ya. Nah, program-program ini tadinya nggak terlihat oleh pemerintah. Bagaimana ini caranya bisa memberdayakan diaspora? Bagaimana caranya supaya diaspora itu tetap bisa mempunyai kesempatan berkontribusi pada Indonesia. Dulu pandangannya adalah kalau orang kerja di luar negeri itu tidak cinta Indonesia dia. Udah dianggap kamu udah nasionalis, kerjanya di luar negeri, cari enaknya saja, nggak mau bantu kita yang di Indonesia. Itu pandangan zaman dulu. Bahkan ada yang mengatakan kalau banyak orang kerja di luar negeri itu berarti brain drain, ya. Orang-orang yang pintar habis nih pada keluar negeri semua. Tapi sekarang tidak, karena kenapa? Karena kalau kita pemerintah itu bisa tetap membuat diaspora kita nyaman, mereka boleh berkiprah di mana saja. Mereka juga bisa memberi kontribusi kepada tanah airnya, bisa berkontribusi kepada dulu tempat dia pernah dilahirkan, atau dulu dia pernah menjadi warga negara. Jadi ini adalah solusi win-win yang diberikan oleh pemerintah kepada diaspora Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Padre tadi. Tapi kalau belum bisa menjawab, saya mohon maaf karena yang sempurna hanya yang milik di atas. Terima kasih, Padre. Silakan, ada lagi? Bapak dan Ibu, silakan. Kesempatan ini mau nambah lagi jenis lomba juga boleh. Silakan. Kita tetap terbuka. Ini masih sedikit nih lombanya menurut saya. Ada ide lomba apa lagi, monggo? Kok sunyi sepi, saya nggak dengar suara. Ada yang ngangkat tangan nggak? Oh ya, yang di Paraguay coba. Ini Padre Francisco, silakan. Ya, selamat sore. Ini saya kembali lagi ke kartu diaspora. Silakan. Saya hari-hari kemarin coba untuk lewat HP untuk masuk, tapi tidak masuk-masuk juga. Untuk daftarkan diri, tidak pernah dijawab. Jadi saya minta supaya selama masa tugas Ibu, kami sudah bisa dapat itu kartu diaspora, coba difasilitasi dengan database dari KBRI, orang-orang yang tinggal di Argentina bisa dapat itu kartunya. Janji Padre, pasti dapat. Cuma ada masalah teknis yang harus kita ikuti prosedurnya. Pertama, ya, pembuatan kartu diaspora itu harus dilakukan secara individual, ya, oleh yang bersangkutan. Tidak bisa kolektif didaftarkan kemudian semua dapat, tidak bisa, ya. Itu satu. Yang kedua, teknis lagi nih ya, Padre harus login dan mempunyai akun di aplikasinya itu. Nanti begitu sudah mendaftar, Padre akan mendapat email, ini akun Padre, passwordnya begini-begini, balas kembali, baru nanti Padre bisa mengupload semua dokumen persyaratan. Ya. Ini teknis, nah makanya nanti pada tanggal 13 Agustus, itu Pak Aji akan memberikan tutorialnya. Ya. Nanti melalui video conference begini, Pak De bisa mencatat, ya. Mungkin dimatiin dulu, dengarkan. Saya nggak tahu gimana. Mungkin salah satu teman berdua, satu lihat tutorialnya, satu dari HP langsung, misalnya. Ya. Tutorialnya nanti langsung. Saya berani berjanji begini. Karena kita punya database Padre, kita tahu Padre itu siapa, sehingga ketika Padre apply, itu apply-nya itu ke kita, Padre, ke KBRI, ya kan?
Begitu sudah diterima oleh KBRI, kita langsung memberikan rekomendasi. Pertama, semua persyaratannya lengkap apa enggak. Ya, kalau persyaratannya lengkap, kemudian kita, oh ini kita kan padre, lo kenal dia begini-begini. Kita langsung berikan rekomendasi agar diterbitkan oleh pusat di Jakarta. Begitu pusat nanti mendapatkan rekomendasi dari perwakilan agar diterbitkan, itu 2 hari aja keluar, Padre. Karena semua ini bentuknya digital. Nggak ada lagi dicetak kartunya, kemudian dikirim, dan sebagainya, nggak ada. Ya, nanti kartu itu akan ada di HP-nya Padre, forever. Ya. Jadi nanti tinggal kalau mau menunjukkan bukti kartu diaspora yang mana, buka. Nih, sama aja seperti kartu-kartu digital lainnya. Ya, jadi insya Allah Agustus ini juga pasti dapat. Janji saya. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Haji yang mesti kerja keras. Pak Haji, teknisiannya soalnya ada di Pak Haji sama Pak Angga ini, bukan di saya. Saya paling cuma nanti ngoprak-ngoprak aja gitu. Ya. Gitu Pak Dre ya. Dan mohon juga ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang mungkin tidak ikut Sarasehan kali ini. Nanti tanggal 13 akan ada tutorial mengenai kartu diaspora. Ada lagi mungkin ada yang dari Uruguay? Oh, yang Uruguay. Kita tuh punya 1 orang WNI di Uruguay. Dan beliau itu profesinya adalah dosen ya. Dosen di Institut Seni. Karena dia ahli desain tekstil kalau saya tidak salah. Ya. Itu di Uruguay. Dari Paraguay ada lagi yang mau menyampaikan mungkin? Suster Juni, jangan senyum-senyum saja. Ayo, Suster Juni, apa? Udah nih, nggak ada lagi, benar? Nanti kalau udah saya tutup, nggak boleh usul lagi loh ya. Halo Ibu. Halo, Suster Mary. Ya. Saya hanya tadi kan Ibu bicara juga tentang bagaimana keadaan COVID ya, bagaimana pengalaman para pastor, para suster ya. Nah, Saya hanya sedikit untuk memberi gambaran ya, bagaimana pelayanan yang kami juga sedang buat di sini. Tadi Ibu kan bicara supaya bisa ada masukan juga ya. Saya pikir sesuatu hal yang mungkin saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi masyarakat yang lebih sulit pada saat ini sebenarnya lebih pada masyarakat menengah. Ya, menengah maksudnya ya seperti yang bekerja di taksi, bekerja di itu karena mereka tidak biasa meminta ya, tidak biasa meminta, sudah bisa berdiri sendiri. Nah, kalau masyarakat yang benar-benar miskin itu biasanya sudah terbiasa untuk menerima bantuan, untuk hidup seperti apa adanya gitu ya. Tapi orang-orang yang biasanya menengah ini, mereka sebenarnya pengalaman saya di sini ya, mereka lebih susah karena meminta sudah tidak berani ya, malu gitu. Dan biasanya mereka hidup di rumah dengan kesusahannya sendiri. Ya, itu saya sekedar untuk berbagi karena Ibu tadi berbicara tentang hal ini ya. Orang-orang masyarakat menengah ini yang bisa dibilang lebih pada saat COVID ini mereka membutuhkan lebih. Cuman ya bagaimana cara untuk masuk karena mereka juga tidak banyak bicara. Mereka biasanya bicara dengan orang-orang terdekat yang bisa dipercaya. Jadi ini hanya bagian untuk berbagi saja Ibu ya, di orang-orang yang lebih membutuhkan ya. Seolah-olah mereka baik-baik saja tetapi sebenarnya juga tidak begitu. Sekedar berbagi Ibu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Suster Mary. Sebetulnya fenomena ini juga
apa namanya terjadi bukan hanya di Argentina atau Uruguay, Paraguay, tetapi juga di Indonesia, ya. Jadi misalnya ada juga dulu ini kebetulan teman juga ya, dia itu ya hidupnya memang kelas menengah, punya kantin sekolah dan sebagainya. Begitu pandemi sekolah tutup, dia tutup. Tetapi dia nggak mungkin kan misalnya terus minta ke sana kemari dan sebagainya ya. Memang betul bahwa kelas menengah ini yang paling terpukul dengan situasi pandemi, apalagi kalau mereka kemudian menjadi PHK, ya kan? Karena kantornya memang tidak bisa lagi beroperasi. Kalau pegawai negeri mungkin masih ada gaji dan sebagainya ya, tapi kalau yang swasta memang berat. Ya. Salah satu cara yang saya lihat banyak dilakukan di Indonesia, di masyarakat di Indonesia adalah mereka saling menolong. Dalam hal begini, mereka mulai jualan, dan jualan itu mulai di platform online, bikin grup WhatsApp, misalnya satu RT, gitu. Saya jualan ini, saya bisa membantu kamu misalnya bersihin ini, bisa membelikan ini. Itu mereka membuat satu platform sendiri sehingga mereka saling membeli produknya teman, saling menolong dengan memberikan jasa kepada orang yang memerlukan jasanya. Itu banyak terjadi di Indonesia. Ada nih sekarang program saling membeli produk teman. Ya. Misalnya juga ada orang yang punya kemampuan di platform, kemudian dia juga punya jejaring yang luas, kemudian dia tinggal kayak Tokopedia. Siapa yang punya masakan, dipromosikan oleh dia. Nanti dia ngambilnya dari orang yang masak, dia nggak masak. Gitu. Jadi mungkin ini bisa juga disampaikan kepada masyarakat menengah di sana, ya. Gunakan digital teknologi yang paling sederhana untuk saling menolong. Kan mungkin ada yang punya keahlian nukang misalnya, ya kan? Jangan malu-malu untuk menyampaikan keahliannya di platform itu dan bikin grup-grup, ya. Jadi nanti bisa berkembang ekonominya di kelompok itu. Nanti di kelompok itu berkembang bisa maju lagi ke kelompok lain, jadi nanti saling terkait. Mungkin itu yang bisa saya bagi ya untuk menolong mereka. Mereka pasti nggak mau terima bantuan tiap hari atau apa. Ya, ya. Tetapi kalau beri ide semacam ini misalnya, oke, daripada kamu masak, udah deh kamu beli dari saya. Mungkin sehari beli, ya kan? Roti saya bisa bikinin kamu roti, kamu nggak usah bikin roti sendiri, beli aja dari saya. Nanti dia menjualkan jasanya apa, yang lain. Terima kasih, Bu. Mungkin itu ya, Suster Mary ya, yang terpikirkan oleh saya. Gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Silakan, ada lagi? Maaf, ya. Ibu. Lagi, monggo. Ya, ini maksudnya bisa menjawab apa yang dikatakan oleh Suster Mary. Maaf, saya belum kenal betul Suster Mary. Kerja di mana? Di Paraguay ya? Iya, di Paraguay. Oke. Siap. Kayaknya situasi mungkin kebudayaannya atau kebiasaan antara Paraguay dan Argentina agak berbeda. Di sini Argentina justru lebih banyak orang menunggu bantuan dari pemerintah. Ya, ini kenyataan. Dengan bantuan-bantuan 10.000, 8.000, 7.000. Jadi itu tidak membangkitkan rasa menghargai kerja itu kan untuk mencari pekerjaan gitu. Hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Saya melihat ya seperti yang saya kerjakan saya di sini di paroki, justru yang kami di paroki bantu orang di sini dua hari dalam seminggu makanan untuk orang-orang miskin. Dulu kami dapat bantuan, ini bantuan dari pemerintah, dari Menteri Sosial. Jadi saya kerjasama dengan Menteri Sosial di provinsi sini Santa Fe. Terus dulu hanya hari Sabtu saja. Lalu karena pandemi,
akhirnya kita ubah ganti dua hari dalam seminggu, hari Selasa sama hari Jumat. Dan bukan saja itu saja, bukan saja orang datang ambil, kita siapkan makanan di paroki, terus orang datang sekitar 300-400 familia, keluarga. Dan bukan saja itu, dan juga kita kerjasama dengan beberapa lingkungan, macam ada kelompok-kelompok juga, kelompok-kelompok dari ibu-ibu yang mereka punya inisiatif untuk bisa membantu orang-orang di lingkungan. Mereka bisa buat kelompok-kelompok tadi, cari makanan supaya bisa bantu orang-orang yang tidak dapat makanan karena situasi pandemi. Jadi, saya pikir mungkin itu kalau soal ini kebudayaan malu untuk minta, mungkin di Argentina tidak punya. Ya, saya ngomong terus terang, karena di Argentina mungkin tidak punya rasa malu untuk minta. Itu di tempat, khususnya di tempat saya kerja, orang tidak malu untuk minta beras atau minta ini videos. Tapi karena seperti yang saya katakan, memang agak sulit lihat situasi yang sedang kita hadapi saat ini, lalu tidak ada bahan untuk membantu mereka. Terpaksa kita harus membuka wawasan, bisa bekerja sama dengan pemerintah. Saya pikir ini juga satu hal yang bagus juga, karena kita bukan saja bekerja untuk gereja, maksudnya orang yang datang ke gereja, tapi juga kita harus membuka wawasan ke banyak orang yang butuh makanan juga pada saat seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Padre observasinya gitu ya. Sebetulnya karakter-karakter seperti itu ada di semua bangsa ya, tapi yang malas kerja di Indonesia juga banyak, Padre. Ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk yang berkarakter demikian ya. Terima kasih. Ada lagi? Tadi saya lihat Pak Padre Amades Mare baru gabung nih. Ya, selamat sore, Bu. Dari mana? Baru dari kebun. Oh, baru dari kebun. Iya, ini kebunnya bagus-bagus ini. Hasilnya luar biasa. Bagus. Ya, makasih, Bu. Dari ibu-ibu Dharma Wanita ada yang mau bicara? Tadi Axel itu siapa? Oh, Pak Kris. Mamanya Axel? Enggak. Silakan, ada yang mau nyampaikan sesuatu? Saya tunggu. Ya. Bu Dewi Murba nggak usah pulang dulu. Maunya. Nah, ini ada satu lagi warga kita yang akan kembali ke Indonesia karena tugasnya mungkin mau dipindah ke negara lain. Ini Pak Hendra dan Ibu Dewi Murba. Ya, mungkin bisa menyapa teman-teman di sini, pamitan sekalian. Ya, selamat sore semua warga Indonesia. Hendra, saya Hendra, istri saya Dewi, kami punya anak 2. Insya Allah nanti hari Rabu istri saya pulang duluan. Saya akan menyusul setelah tahu akan kemana, menyelesaikan administrasi dan lain-lain. Sekalian kebetulan lagi di forum, jadi saya menambahkan soal sebagai profesional di dunia perminyakan, kami bersyukur dengan adanya kartu diaspora ini. Berarti selama ini yang kami lakukan sendiri, kami sendiri sangat memperhatikan perkembangan dunia perminyakan Indonesia. Secara sporadis kami berusaha membantu teman-teman yang masih di Indonesia. Kami masih membantu Pertamina untuk jadi perusahaan yang berwawasan internasional. Karena kami dengan keuntungannya warga diaspora Indonesia yang ada di mana-mana, kami punya informasi lebih dahulu apabila ada perusahaan. Seperti contoh yang sekarang dilakukan di NBC kemarin, di NBC Indonesia, kita mulai drilling sumur di Jawa Timur. Di Pertamina Jawa Tuban mulai drilling, itu Pertamina. Tapi sebetulnya itu proyek kolaborasi diaspora Indonesia di luar negeri sebetulnya. Jadi kebetulan teman yang punya banyak kontak, dia kontak
temannya masing-masing free karena kami juga sedang bekerja di rumah. Itu kan banyak teman yang di US, di Malaysia, ya saya sendiri. Dia kasih data, kami berdiskusi. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah mulai drilling setengah jalan. Jadi ada perusahaan kontraktor internasional menawarkan cara drilling yang baru. Karena terakhir drilling di lokasi tersebut, lokasinya dekat dengan Lapindo, jadi agak sulit. Jadi tahun 85 terakhir drilling di tempat itu tahun 85. Sekarang kita masuk lagi. Pertamina berani ambil risiko drilling dengan teknologi baru. Alhamdulillah sekarang sudah setengah jalan. Dengan proyek yang seperti itu, mungkin kita sudah bisa save 5-6% cost dibanding yang kita rencanakan. Dengan bantuan ya diaspora sendiri yang sporadis, bukan tanpa koordinasi. Jadi begitu ada koordinasi seperti ini, itu saya perhatikan teman-teman di tempat-tempat lain sangat antusias. Setiap kali ada pertemuan diaspora Indonesia, terutama di tempat-tempat yang memang diaspora Indonesia banyak, support sekali. Jadi begitu, terima kasih atas koordinasi. Dan saya senang ketemu, rupanya ibu sendiri yang jadi inisiatornya. Dikoreksi ya, saya bukan inisiatornya, saya pelaksananya. Kebetulan dapat amanah itu tahun 2016 ya, dan saya bisa menyelesaikannya pas tahun 2017. Jadi dalam 1 tahun dari scratch saya bisa, dari perpresnya, permenlunya, semua saya bisa selesaikan. Sehingga terbitlah kartu diaspora itu. Jadi kartu diaspora ini resmi ya, bukan main-main, bukan punya Kemlu, ini pemerintah ya. Nah tadi Pak Hendra sudah mengatakan mengenai tanpa diatur saja mereka sudah bisa kontak sendiri sporadis. Bayangkan nanti kalau database kita lengkap dan itu bisa di-share ya kepada para diaspora sendiri. Tentu diaspora bisa nanti kalau di Argentina bisa membuat diaspora chapter Argentina kelompoknya. Nanti ada profesinya apa bisa. Nah itu nanti bisa saling share infonya. Oh ini ternyata di Argentina nih ada yang ahli ini, di negara ini ada ahli ini. Itu nanti tinggal kalau diperlukan itu tinggal ini klik buy, pencet tombol aja langsung kontak ya. Nah, itu gunanya database ya. Tanpa database kita nggak bisa bergerak apapun juga. Kita nggak tahu mau minta bantuan kemana, atau kita nggak tahu siapa yang bisa kita bantu. Ya. Jadi Pak Hendra, tolong, kalaupun Pak Hendra sekarang tinggal di Argentina, kemudian punya kartu diaspora diterbitkan oleh KBRI Buenos Aires, nanti kalau pindah ke negara lain, Pak Hendra tinggal lapor ke KBRI, saya pindah ke sana. Ya. Nah, nanti KBRI akan lapor ke pusat, Pak Hendra pindah ke KBRI sana, KBRI yang di tempat yang baru itu nanti akan tahu, langsung nanti database-nya langsung diubah. Domisili Qatar misalnya sekarang. Jadi sekarang udah zaman IT, nggak perlu takut, terus nanti, wah kartu saya masih Buenos Aires, nggak perlu. Enggak. Itu di switch langsung bisa. Ya. Kalaupun perlu diperpanjang, nanti bisa diperpanjang online juga semuanya. Ya, mudah-mudahan ke depannya pemerintah bisa memberikan fasilitas yang lebih baik lagi. Misalnya ya, yang kepikiran oleh saya sekarang ini, yang domisili di luar negeri, itu kan banyak yang nggak bisa beli rumah karena nggak punya KTP, nggak punya kartu keluarga dan sebagainya. Nanti ke depannya itu dengan mudah bisa, ya kan? Ada lagi misalnya mau bikin perusahaan di Indonesia, ya nggak punya data sebagai warga negara Indonesia, nanti diperlakukan sebagai PMA. Padahal kita orang Indonesia ya. Itu banyak, rinciannya banyak, tetapi untuk bisa memberikan fasilitas itu kita harus legal. Nah, Anda tuh diberi kartu diaspora supaya legal. Supaya ada standing legalnya di Indonesia. Tanpa itu nggak bisa diberikan fasilitas oleh negara. Oke? Itu yang harus diingat oleh teman-teman diaspora di luar negeri. Ya. Legal standing Anda sebagai diaspora itu ada. Malaysia aja nggak punya, Singapura juga nggak punya. Oke. Anda punya. Oke. Itu dulu.
Terima kasih. Ini saya menggebu-gebu karena saya bidannya dia kartu diaspora. Ngelotok di sini semua filosofinya. Baik, silakan. Ada lagi? Semua senyum-senyum aja gitu. Nah, udah siap untuk bertanding ya? Semua harus ikut. Nggak boleh nggak ikut apa saja, walaupun suaranya sumbang, yang penting sumbang suara. Ya, tetap boleh ikut ya. Oke. Nanti kalau ada usulan hadiah juga silakan. Saya maunya hadiahnya yang begini-begini ya, boleh aja. Namanya usul kan gratis. Perkara diterima itu urusan lain. Ya, tergantung panitia, nanti koceknya cukup apa enggak kan gitu. Baik, kalau tidak ada lagi yang lain, ini sudah hampir jam 5. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mengikuti sarasehan ini. Ya, mudah-mudahan sarasehan ini memberikan manfaat bagi kita. Paling tidak kita sudah bisa melihat wajah Bapak dan Ibu semuanya, ya, yang tidak pernah bisa kita misalnya jumpai dalam 5 bulan ini secara tatap muka, tapi bisa melalui at least webinar seperti ini ya, Zoom seperti ini. Saya mengharapkan partisipasi semua dari Bapak dan Ibu untuk acara, untuk kemeriahan HUT RI yang ke-75. Ini angka keramat ya, jadi kita betul-betul harus tetap bersemangat karena kita sudah 75 tahun dan Indonesia akan lebih maju. Ya, terima kasih semuanya. Acara sarasehan ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Makasih banyak. Salam dari Asuncion. Bu Maria Goretti baru suara. Dari tadi tak ada suara. Ya, kita ikut dari tadi. Kamera tutup. Tidak boleh. Biar jangan dilihat, kadang yang selalu ada yang mengganggu. Itu namanya curi dengar, Suster. Tidak apa-apa. Ciao, ciao. Terima kasih, Bu. Ada yang foto bersama ya. Banyak semuanya. Ya. Terima kasih, Bu. Semuanya. Sampai Paraguay. Devini.